I can't do this. Pernah nggak sih kebayang kalau dua pasangan kekasih saling bertukar pasangan? Ya kira-kira itulah yang akan terjadi di film kali ini. Jadi ada sepasang suami istri yang tak kunjung memiliki keturunan. Nah mereka curhatlah ke tetangganya. Tapi si tetangganya malah ngajakin mereka buat tukeran aja dan berpusreng ria bersama-sama. Gimanakah kisah selengkapnya? Mari langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan seorang wanita yang sedang terbaring dan nampak sedikit noda sirup merah. Film pun mundur ke 3 bulan sebelumnya dan nampak sepasang suami istri bernama Ron dan Becca. Ron dan Becca ini merupakan pengantin baru tapi belum juga dikaruniai anak. Jadinya mereka sering adu bacot mempermasalahkan hal itu. Tapi Ron ini masih sabar menghadapi istrinya itu. Kemudian scene berpindah dan terlihat Ron dan Becca sedang bersama tetangga mereka yang bernama Max dan Mindy. Berbanding terbalik dengan Ron dan Becca yang hubungannya sedikit renggang, Max dan Mindy ini malah tampak sangat mesra. Becca pun penasaran dan menanyakan apa rahasianya. Mindy bilang kalau mereka melakukan yang namanya open marriage, yaitu si cowok boleh berpusreng dengan siapapun, begitu juga sebaliknya. Max dan Mindy ini sepakat jika mereka harus melakukan hal itu di ranjang yang sama, saling melihat satu sama lain. Becca dan Ron tentu saja kaget mendengar itu dan takut jika rumah tangganya malah berantakan. Tapi Max dan Mindy meyakinkan jika hingga saat ini rumah tangga mereka baik-baik saja dan malah saling sayang satu sama lain. Pagi harinya saat Ron dan Becca baru saja bangun, mereka membahas hal yang dilakukan oleh Max dan Mindy tentang open marriage itu. Rupanya mereka juga tertarik buat ngelakuin itu. Wait a minute. Singkat cerita, kini Becca sedang bekerja sebagai perawat di rumah sakit. Di tempat kerjanya, Becca punya sahabat bernama Dylan. Dylan di film ini merupakan seorang pria penyuka batang. Udah ada yang namanya lobang sumur keramat, malah milihnya yang itu. Sudahlah. Oke lanjut, Becca ini curhat soal Max dan Mindy yang ngelakuin open marriage ke Dylan. Dylan sangat mendukung Becca dan Ron buat ngelakuin itu juga selama mereka masih bahagia. So come on. Scene berpindah dan terlihat Becca sedang ngobrol sama Mindy membahas soal open marriage. Mindy ini kayak sales yang lagi jelasin semua benefit ngelakuin itu. Becca pun menjadi tertarik buat lakuin itu juga. Mindy lanjut cerita kalau dia ini hampir saja cerai sama Max. Tapi berkat open marriage hubungan mereka kini menjadi sangat romantis. Singkat cerita kini mereka berempat sedang santai bareng di sebuah kolam renang. Di sana Ron cerita ke Max kalau dia memiliki masalah soal kesuburan dan kemungkinannya sangat kecil bagi Ron untuk memiliki anak. Ron gak cerita ini ke istrinya dan bahkan hanya cerita ke Max saja. Makanya Ron pengen ngelakuin yang namanya open marriage. Sementara itu dari kejauhan diam-diam Becca ngeliatin bodinya Max dan menjadi sedikit ngap. Mindy yang menyadari hal itu malah terlihat senang. Malam harinya Ron dapat SMS dari Mindy buat ngelakuin open marriage itu. Ron dan Becca pun langsung gas ke rumahnya Mindy. Di sana tanpa basa-basi Mindy langsung duduk di sebelahnya Ron dan melancarkan serangannya. Begitu juga dengan Max yang langsung mengeluarkan ultinya ke Becca. Dan malam itu kedua pasangan suami istri itu saling meminjam pasangan. Pagi harinya Ron langsung nanyain tuh gimana sensasinya tukar pasangan kayak semalam. Awalnya Becca ini malu-malu nyeritain itu, tapi Ron malah terlihat sangat bersemangat. Dan omongannya Max dan Mindy terbukti mereka kini menjadi lebih romantis. Hari-hari berlalu dan hubungan Ron dan Becca masih baik-baik saja. Lalu Ron dapat SMS lagi dari Mindy buat ngajakin mereka ke sebuah tempat yang bernama Caligula. Mereka disambut oleh seorang penjaga wanita yang sekilas mirip Okoye di film Black Panther. Rupanya itu adalah sebuah bar yang isinya pasangan suami istri yang pengen bertukar pasangan. Di sana Ron pun melirik seorang cewek cantik yang berbaju merah. Becca ini sedikit cemburu karena Ron melirik cewek lain, tapi Max dan Mindy berhasil menenangkan Becca. Mereka lalu pindah ke sebuah ruangan dan di ruangan itu mereka langsung deh saling bertukar pasangan lagi.
Mereka mabar hingga ketiduran dan saat terbangun Ron bingung nyariin istrinya. Ternyata Becca lagi bubuk bareng Max di ruangan sebelah dan hal itu membuat Ron cemburu. Pagi harinya saat sarapan wajahnya Ron ini kayak cemburu banget. Mereka adu bacot soal Becca yang bobok berduaan aja sama Max semalam. Ron lalu berniat untuk mengakhiri tukar pasangan ini. Lalu Becca menemui Mindy dan mengutarakan niatnya buat berhenti tukar pasangan. Tapi Mindy terus meyakinkan Becca agar jangan berhenti bertukar pasangan. Malam harinya Becca ngabarin kalau dia harus lembur. Ron pun menghabiskan waktu sendirian di rumah. Tiba-tiba Ron dapat notif dari Caligula dan bilang kalau cewek berbaju merah kemarin lagi nungguin Ron di sana. Ron yang lagi berantem sama istrinya ini langsung gas-gas aja ke sana. Sesampainya di sana, cewek itu langsung menghampiri Ron. Mereka langsung mengadu indera perasa dan saat akan melakukan perpusrengan, Ron teringat sama istrinya. Pada akhirnya Ron langsung pulang dan malam itu dia bobok sendirian di rumah. Suatu hari saat Ron dan Becca lagi jogging bareng, Ron jujur ke Becca kalau dia mengalami problem kesuburan. Makanya sampai sekarang belum punya anak. Becca menjadi marah karena Ron baru jujur sekarang. Finally. And? Sesampainya di rumah, Ron menemukan alat tes Hamidunnya Becca. Dan ternyata Becca positif. Ron lalu menunggu Becca untuk menjelaskan semua ini. Tapi pas Becca sampai di rumah, dia masih kesel sama Ron. Makanya Ron gak jadi nanyain hal itu. Pagi harinya Ron menyapa Becca dengan nada yang lembut. Karena sikap ramahnya Ron, Becca kini jadi sedikit lebih tenang. Lalu Becca menanyakan sesuatu yang mengganggu di pikirannya. Tapi tiba-tiba bel rumah berbunyi dan ternyata ada orang yang mengirim Becca bunga kesukaannya. Ron pun cemburu dengan hal itu, tapi Becca menenangkannya dan mengira jika bunga itu dari Dylan yang merupakan penyuka batang. Kemudian terlihat Ron yang lagi di tempat gym sama Max. Di sana Ron cerita kalau dia datang ke Caligula sendirian dan ketemu sama cewek berbaju merah. Ron meminta agar Max enggak nyeritain hal itu ke siapa saja. Sesampainya di rumah, Ron langsung menelpon Dylan untuk menanyakan perihal bunga itu. Tapi ternyata bukan Dylan lah yang mengirim Becca bunga tadi pagi. I'd love to chat the rest of the night away, but she won't. She's not working this shift. Malam harinya terlihat Becca yang datang ke Caligula buat ketemuan sama Max. Di sana mereka tidak melakukan perpusrengan. Becca bilang kalau dia pengen udahin lakuin tukar pasangan kayak gini. Becca takut kalau dilanjutin hubungan rumah tangganya dengan Ron bakal makin runyam. Apalagi sekarang Becca lagi Hamidun. Sesampainya Becca di rumah, Ron langsung menginterogasinya dengan berbagai pertanyaan. Terutama soal kehamilannya Becca. Becca meyakinkan jika Ron adalah ayah dari bayi itu. Karena selama melakukan tukar pasangan sama Max, dia selalu pakai helm pengaman. Makanya nggak mungkin dia Hamidun dari Max. Tapi sebenarnya Becca sendiri nggak yakin sama hal itu dan dia curhat ke Dylan. Lalu Dylan menyuruh Becca untuk melakukan tes DNA saja. Becca pun diam-diam mengambil sampel rambutnya Ron untuk tes kecocokan DNA bayi yang ada di kandungannya. Suatu pagi Ron nampak senang banget karena sekarang istrinya lagi Hamidun. Bahkan Ron ini sampai masakin buat istrinya tercinta. Tapi tiba-tiba bel pintu berbunyi lagi dan nampak sebuah kereta bayi lengkap dengan boneka bayi di dalamnya. Ron dan Becca pun menjadi terheran-heran siapa yang mengirim itu semua. Scene berpindah dan terlihat Ron, Becca, Max, dan Mindy sedang makan malam bersama. Tiba-tiba mereka semua mendapat pesan dari Caligula yang isinya fotonya Ron yang lagi sama cewek berbaju merah. Tentu saja Becca menjadi marah karena Ron gak cerita apa-apa tentang hal ini. Tak lama kemudian Caligula mengirim mereka berempat pesan lagi. Tapi kali ini fotonya Becca yang lagi berduaan sama Max dan terjadilah adu bacot di sana. What do you want, a medal? Sejak hari itu hubungan Ron dan Becca jadi renggang lagi. Ron menyibukkan diri dengan melatih otot-ototnya di gym, sedangkan Becca sibuk dengan pekerjaannya. Suatu ketika Becca dapat SMS dari Mindy dan meminta agar Becca ke rumahnya malam ini. Singkat cerita Becca udah ada di rumahnya Mindy, tapi saat itu suasana sangat sepi dan gelap. Becca pun memanggil-manggil Mindy tapi nggak ada jawaban. Sesampainya di kamar, betapa terkejutnya Becca melihat Ron yang terikat di atas kasur. Ternyata Mindy lah pelaku semua ini. Mindy juga mengirim Becca bunga dan kereta bayi beserta boneka bayinya.
Mindy lalu menodongkan pistol ke arah Becca. Tak lama kemudian datanglah Max yang gak tahu apa-apa tentang kejadian itu. Dia baru tahu sifat asli istrinya yang kayak gitu. Mindy menyuruh Becca memakai baju yang sama dengannya. Dia juga menyuruh suaminya melepas semua kain yang menempel. Mindy pengen ngelakuin perpusrengan saat itu juga. Nah, pas lagi siap-siap, Mindy jujur kalau dialah yang memfoto Ron yang lagi sama cewek baju merah. Dia juga yang memfoto Becca dan Max yang lagi berduaan di Caligula. Jadi singkatnya, Mindy dalang dari semua kekacauan ini. Mindy melakukan itu semua karena dia jatuh cinta sama Becca. Singkat cerita, mereka semua ngikutin kemauan Mindy melakukan perpusrengan di sana. Nah, pas Mindy lengah, Becca langsung memukul Mindy hingga membuatnya pingsan. Setelah itu mereka menelpon pihak berwajib dan membereskan semuanya. Ron lalu memeluk istrinya. Di sana Becca menunjukkan hasil tes DNA-nya dan terbukti jika Ron adalah ayah kandung dari bayi di dalam kandungannya. Dan film pun tamat. Gimana menurut kalian metode tukar pasangan kayak gini? Kalau menurut Mimin sih enaknya di awal doang ya. Lama-kelamaan itu bakal jadi problem di hubungan rumah tangga nantinya. Lagian juga di negara Konoha nggak ada yang begituan sih setahu Mimin. Oke, baiklah, mungkin sampai di sini saja teman-teman untuk alur cerita film kita kali ini. Terima kasih buat teman-teman yang telah mengikuti alur cerita film ini sampai selesai. Sekian dari Mimin, sampai jumpa di konten berikutnya.